Coach Arif Samil ini kalau boleh saya sampaikan kepada sahabat semua, dia adalah salah satu work life coach saya yang saya juga banyak belajar. Salah satunya juga di antaranya adalah Louis Sastrawijaya yang juga hadir pada sore hari ini. Kemudian ada Coach Getty, Coach Tom yang sering tampil. Ini adalah para coach di mana atau mentor-mentor di mana saya belajar tentang kehidupan dan juga tentang bagaimana menjalani hidup ini agar life purpose kita bisa tercapai. Coach Arif Samil ini adalah seorang work life coach dari Mindsight Institute ya, yang memang sudah cukup lama berkecimpung di dunia work life coach ini, dan beliau juga adalah seorang trainer. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Selamat sore, Coach Arif. Selamat sore. Sudah ada bersama saya Selamat di sini. sore. Selamat sore Dan buat bersama teman-teman. sahabat Ayu yang hadir tepat waktu. Ini boleh kita berikan applause ya, tepuk tangan karena mereka hadir on time dan siap untuk belajar, bertukar pikiran dengan ahlinya, dengan narasumber pada sore hari ini. Kami mengangkat atau Ayu Show mengangkat life purpose ini karena Coach Arif sangat merasakan sekali bahwa tujuan hidup itu membuat diri kita menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih fokus, menjadi lebih konsisten, dan lebih lagi juga memahami untuk apa kita ada di sini atau ada di dunia ini. Dan hari ini Coach, kita tahu 23 Juli adalah Hari Anak Nasional, sehingga para millennials yang hadir hari ini, para orang tua yang hadir hari ini, oma, opa, mungkin nanti juga bisa ikut berbagi dan mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan terdekat kita dulu, yaitu keluarga. Silakan Coach, untuk yang pertama Coach ingin menyapa terlebih dahulu untuk semua yang hadir, silakan Coach. Ya, selamat sore semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di dalam situasi yang cukup menantang saat ini. Semoga kita senantiasa didapatkan karunia sehat dan karunia kita yang luar biasa melalui Zoom, melalui online ini. Toh kita tetap bisa bertatap muka. Ya. Ini suatu keajaiban yang luar biasa. Baik, ini terima kasih buat Ayu Show, khususnya Bu Ayu dan teman-teman. Suatu kehormatan saya bisa berada di tengah teman-teman sekalian untuk bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Saya percaya bahwa teman-teman sekalian juga sudah merambah menjalani kehidupan ini dengan segala warna-warninya. Mudah-mudahan ini kita bisa saling bertukar sapa dan juga saling mengayakan diri kita untuk merangkul perjalanan ke depan yang lebih baik. Kurang begitu, Bayu. Oke, terima kasih Coach ya untuk waktunya. Coach langsung Thank you. saja nih Coach. Yes. Kita pasti semua ingin tahu bagaimana supaya kita mempunyai tujuan hidup yang meaningful, Coach. Boleh dijelaskan Coach apa pentingnya tujuan hidup ini dan bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Kemudian kapan sebaiknya kita memulai menjalankannya supaya tujuan hidup kita bisa tercapai. Ini pertanyaan pertama langsung ada 3 ABC Coach. Monggo silakan. Oke. Nanti saya juga mohon dibantu Bu Ayu untuk menampilkan beberapa frame ya. Untuk lebih memudahkan. Oke, jadi bahasa yang lebih populer adalah purpose of life ya. Lalu tadi pertanyaan, kalau purpose of life itu kita jelaskan dulu apa. Sebetulnya dalam kalimat yang singkat, walaupun kemudian mungkin tidak terlalu populer ya, tapi bahasanya adalah purpose of life is the reason for being. Ya, alasan kita hidup. Ya, alasan kita hidup. Kenapa hal ini demikian terjadi sebagai alasan hidup? Karena begitu kita diberikan hak untuk hidup di dunia ini dari time zero, gitu ya, kita dilahirkan, maka kita diberikan kehidupan ini karena memang kita mempunyai purpose.
Ya, purpose, dan ini kalau berkaitan dengan apa yang kita alami dalam keseharian, seringkali purpose of life itu menjadi pertanyaan besar. Saya mau kemana ya? Saya mau ngapain? Saya hidup ini buat apa ya? Kenapa saya hadir di dunia ini ya? Saya mau jadi apa nanti? Nah, terus kita. Nah, hal itu terjadi karena pertanyaan itu muncul terjadi karena memang suara-suara tentang misi itu, suara tentang purpose itu memang sudah ada di dalam diri kita, sudah ada tercetak. Kenapa kita bisa sampai membawa dari lahir cetakan purpose of life itu? Karena, nah inilah ya banyak di tradisi-tradisi spiritual ya yang kita kenal itu katakan bahwa hidup kita nggak sekali ini aja. Jadi kemungkinan besar hidup kita ini sudah kita jalani berkali-kali, dan sebelum kehidupan ini kita juga memiliki kehidupan yang lalu. Dari sana kita bawa carry over ya sebuah misi yang barangkali memang masih ingin kita capai atau masih ingin kita alami. Nah, itu kemudian tercetak ke dalam blueprint waktu kita lahir. Plus setelah kita lahir, maka kita mendapatkan pengaruh mungkin dari rumah, dari pendidikan, dari sekolah, dari lingkungan kita, sehingga kita mengakumulasi, mensintesa sebuah gambaran-gambaran tentang siapa diri saya nanti, seperti apa, nanti saya mau mengerjakan apa, itu kan muncul. Nah, jadi purpose of life, the reason for being ini ternyata dalam tradisi-tradisi di Indonesia, tradisi Jepang, tradisi di banyak negara, di bagian negara dunia ini, ternyata memang sesuatu yang sudah turun-temurun menjadi tema atau topik ya. Nah, jadi tadi purpose of life tadi seperti itu. Terus tadi yang kedua Bu Ayu? Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui coach tujuan hidup kita itu apa dan bagaimana kita memulainya. Iya, bagaimana kita mengetahui dan bagaimana memulai. Nah, itu dia tuh ya tantangan kita. Nah, mengetahui sebetulnya begini. Saya lebih senang membahasakan life purpose itu bukan mencari life purpose, tapi walaupun itu itu tidak salah ya dari segi komunikasi kita bisa memahami, tapi mungkin saya lebih suka mengatakan menyingkap purpose of life kita ya. Nah, bagaimana kita mengetahui sebetulnya contekan-contekan ya kalau boleh saya bilang dari purpose of life yang tertanam dalam diri kita itu sangat bisa jadi sudah muncul dari usia-usia kita yang dini ya. Dan banyak contoh-contoh orang-orang terkenal yang di usia dini mungkin bicaranya nyeleneh gitu kan ya, tapi ternyata kejadian. Nah, ini mumpung tadi Bu Ayu katakan ini hari pendidikan, hari anak ya? Anak nasional. Anak nasional. Saya ada tips satu nih. Coba buat teman-teman yang kebetulan masih punya putra atau putri yang usianya golden age, masih elementary school atau mungkin masih 3, 4, 5 tahun. Jangan segan-segan tanya, nanti kalau kamu udah besar, kamu mau jadi apa? Ya. Nah, begitu dia, aku mau terbang ke Mars, Pak. Gitu. Jangan dipatahkan. Gitu. Jangan ditertawakan ya, Coach. Jangan. Tanyakan, kalau kamu bisa sampai ke Mars, kira-kira kamu akan ketemu siapa di sana? Oh, aku akan ketemu orang alien. Nanti aliennya baik nggak? Nah, bikin storytelling dengan dia. Kenapa? Itu kita melatih dia untuk mengekspresikan apa yang tertanam dalam diri, informasi-informasi yang dia bawa, untuk kemudian nalar dia mengolah. Nah, di situ kalau tadi tanya, gimana kita mengetahui? Mudah-mudahan dari kecil kita udah terlatih untuk menyimak ya apa yang ada dalam diri kita. Nah, itu bisa kapan? Kapan mengetahui? Aduh, bisa kapan aja ya. Contoh misalnya, ada seorang anak usia 12 tahun, 12 atau 13 tahun, dia bilang, ditanya bapaknya, kamu mau kalau udah besar mau apa? Mau jadi apa kamu? Terus tiba-tiba karena rumahnya waktu itu dia ditanya dekat sebuah business center gitu ya, ada apartemen di situ, langsung dia tunjuk tangannya ke atas sebuah gedung, di mana di gedung itu ada sebuah logo besar sekali. Logo itu, terus dia bilang, saya mau lebih besar daripada itu dia. Bapaknya cuma senyum-senyum aja. Yang dia tunjuk itu adalah logonya IBM. Oke. Wow. Nah, anak ini di usia dewasa, nah mungkin ada di depan bapak-bapak nih karyanya ya. Itu adalah Michael Dell namanya. Oke, ya, Dell Computer.
Nah, ya. Demikian juga siapa? Tiger Woods, ya, umur 9, aku nanti akan jadi juara termuda di PGA. Ya memang sih keluarganya suka-suka main golf gitu ya. Tapi Ya, dia dan nggak tahu. ayahnya trainer yang handal ya, Coach. Ya, trainer handal. Tapi begitu dia mengutarakan itu, waduh, bapaknya antara senang tapi bisa nggak ya dia gitu kan kalau lebih gitu. Ya. Oh, ternyata dia sangat komit ya di situ dan dia menemukan kebahagiaannya di situ ya. Kita tahu Tiger Woods seperti apa. Nah, jadi kalau kapan mengetahui, anytime sebetulnya coba kita nurture. Dan kalau kita yang udah usia-usia lebih dari separuh baya atau di atas 30-40 tahun, nggak ada salahnya pada saat kita bertanya tuh, gue sebenarnya mau hidup gue mau ngapain ya, atau saya mau ngerjain apa ya. Nggak salah kalau kita coba ingat-ingat waktu kecil kita sukanya apa. Ya, atau tanya mungkin mudah-mudahan masih ada orang tua atau siapa yang dekat gitu ya. Dulu gue waktu kecil ngapain sih gitu. Wah, lu lagi kecil kalau apa aja main kelereng, kayak lagi di sekolah, lu di sekolah selalu jadi ketua kelas, main kelereng, kalau nggak ada lu nggak rame, teman-teman nggak ada yang mulai. Nah, coba ya, barangkali ada unsur-unsur penerobos leadership pada diri Anda gitu. Ayo coba jadi gali. Nah, Flashback bagaimana? lagi nggak ada salahnya ya, Boleh, Coach. iya. Di usia saya sekarang ini juga nggak ada salahnya ya, Oh ya, Coach. nggak ada salahnya. Ya. Nggak ada salahnya. Ya, flashback. Karena selalu yang tadi sebagai life purpose itu adalah bawaan jiwa, maka itu tidak ada urusannya sebenarnya dalam tanda kutip dengan umur fisikal kita. Oke. Nah, itu yang Jadi artinya kita bisa memulai dari umur berapa saja ya, Coach? Berapa saja. Ya, sebagai contoh yang sering kita makan, sering kita mau bela-belain antri buat belinya, ya kan? Ya, Colonel Sanders, ya, baru umur 70 tahun, resepnya mulai dia tawar-tawarkan, baru hampir usia 80 tahun, jadilah KFC. Sampai Bayangin, sekarang. Itu 80 sampai tahun sekarang, ya, Coach ya? 80, luar biasa ya. Ya. Aduh ya, dan dia tidak pernah putus asa ya. Kadang-kadang kalau orang bilang di Jawa tuh dinyek gitu. Wah, ini nggak enak nih. Wah, dia kirim lagi ke pasukan-pasukan karena dia juga seorang militer sebagai ransum. Wah, ini masukan banyak, tapi dia terus karena dia happy waktu dibikin. Akhirnya ketemu. Nah, jadi untuk memulainya itu dan nanti kita akan coba mungkin di frame akan dibantu. Pada saat kita untuk memulai itu, kita memerlukan satu ketetapan dalam diri kita. Okay. Ketetapan dalam diri kita bahwa saya ingin memenuhi sebuah panggilan jiwa kita. Nah, tentunya waktu itu kan melaksanakan itu ada orang mengatakan, udah pokoknya satu hal, lu pokoknya cinta banget deh ngerjain itu. Oke, tidak salah. Tapi banyak orang kemudian kalau ini purpose of life saya penuhi, oke, ada konsekuensi saya menjalankan kehidupan, konsekuensi sosial saya sebagai bekerja, barangkali saya sebagai breadwinner gitu ya, pencari nafkah di keluarga, ada nggak konsekuensi supaya saya nggak dibilang ego, lo senang-senang sendiri aja, tapi yang lain babak belur gitu kan. Nah, untuk kita memulai itu, kita kenali dulu, kita akui dulu bahwa tarikan itu memang ada pada diri kita. Karena apa? Saya suka ingatkan ini, karena hidup kita di zaman ini, tarikan dari luar itu demikian besar. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Ya, karir orang lebih menarik sehingga kita tidak segan-segan refleks kita dalam mengekori dia. Ya, ikut sana, ikut sini, itu godaannya banyak sekali. Tapi cobalah kita akui, oh ternyata saya ada satu panggilan yang mungkin saya nggak bisa explain secara dipahami secara mudah, tapi saya suka sekali mengerjakan apa misalnya gitu ya. Nah, coba akui dulu, terima itu dulu. Nah, tekuni ya. Mungkin satu saat kita belum, kadang-kadang godaannya sekarang begini. Begitu ngerjakan life purpose, yang mampir lebih cepat ke dalam benak kita, bisa nggak gue monetize? Bisa nggak gue hidup dari sini? Ya, gitu kan? Nah, begitu dengan norma dan cara pandang kita yang klasik, tradisional, pengertian normatif orang-orang, lo bisa apa? Lo kerjanya cuma coret-coret gambar, atau enggak ada orang kerjanya bikin komik, dia cuma nulis aja, dibikin diary aja. Ya diary lu siapa yang mau jual gitu kan? Oh ternyata sekarang di zaman ini dan zaman ke depan, copywriting itu salah satu dari 10 keahlian yang mahal harganya. Siapa yang berpikir ya di zaman dulu 30 tahun yang lalu ya copywriting siapa aja juga mungkin ilmunya ya begitu-begitu aja, tapi sekarang rupanya luar biasa. Nah,
mulai dulu dengan apa yang kita sukai dan kita enjoy sampai kita lupa makan siang, lupa makan malam, dan akui ternyata saya suka ya. Gitu. Ya, Boleh nih hanya next suka. ya, Kristi. What next nanti kita lihat. Oke, silakan. Ya. Silakan next, Kristi. Next, Kristi. Jadi berarti coach ini berkaitan juga dengan passion ya. Kalau coach bilang Betul. bahwa kita mulai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, gitu ya. Kadang-kadang sampai lupa makan, lupa minum, karena kita melakukan hal yang kita sangat enjoy, sangat menyukainya. Betul. Itu kalau ya passion secara kamus ya, Webster mengatakan ya sebuah drive yang kuat sekali dengan disertai dengan kecintaan kita waktu melakukannya. Ya, jadi ini salah satu contoh. Saya coba ambil sebuah skematik yang mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya. Skematik dari sebuah tradisi di Jepang. Nah, ini ada tulisan passion situ. What you love ya, kemudian begitu kita mencintai dan kita juga begitu bagus mengerjakan. Bagus itu artinya apa? Karena teman-teman kita bilang, wah keren banget gitu ya, wah keren banget. Nah, ternyata saya pernah ada seorang gadis umur berapa ya, umur pertengahan 20-an gitu, dia tanya sama saya nggak tahu ya kok punya kesukaan apa ya, dia bilang gitu. Terus masa sih, nggak mungkin gitu kan. Nah, suatu saat dia cerita, suaminya cerita, enggak, dia kemarin waktu Valentine's Day bikin karangan bunga, kemudian dia tulis-tulis, dia kirim ke saya dan bagus sekali. Dan ternyata teman-temannya juga bilang bagus sekali ya, gitu ya. Oh, usut punya usut, ternyata dia cerita waktu dia bikin itu sampai 3 kali bongkar. Kamu nggak kesel? Enggak, aku senang aja, cuman rasanya kok kurang sempurna. Artinya dia sudah punya sebuah passion di situ. Dan lucunya ternyata dia cerita neneknya itu punya toko bunga. Nah, jadi bayangkan dia tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu passion saya apa, saya tidak tahu apa ya purpose of life, tujuannya saya nggak tahu deh, pokoknya ngeblank aja. Tapi begitu cerita begitu, ya Tuhan, ya dia sudah banyak diberi tunjuk gitu kan. Nah, jadi passion itu juga salah satu indikator penting daripada hadirnya sebuah purpose of life, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut di ulasan-ulasan berikut ya. Ya, gitu. Silakan next Kristi. Untuk slide berikutnya. Ya, nah ini dia coach, finding purpose in life ya. Iya, ini dia ya. Jadi finding purpose in life. Tadi kalau kita mulai tadi Bu Ayu tanya kapan kita memulai, sebetulnya ditanya kapan, boleh dikatakan sebenarnya bukan kita yang menentukan tuh. Ya, tapi pada saat kita lagi nggak berpikir, ini yang lagi seringkali bikin kita repot. Lagi nggak berpikir, itu spontan muncul dari dalam diri, gue suka itu. Ya. Wah, gue in banget kalau ngerjain itu. Atau teman-teman lu kalau lagi ngerjain itu lupa dunia milik dirimu sendiri. Ya. Nah, bisa muncul, tiba-tiba seperti itu ya? Bisa. Ya, coba deh teman-teman punya pengalaman itu, saya yakin ya gitu ya. Padahal dalam diri kita enggak, gue cuma iseng nih, hobi doang. Tapi teman-teman, gila lu kayak gituan hobi, orang lain 10, 1 bisa gitu udah untung gitu, gitu kan. Nah, your soul selecting a purpose for your life. Jadi jiwa kita, karena jiwa ini tadi yang tidak pernah mati gitu ya. Nah, akal pikir dengan jasmani kita ya mungkin berganti. Tapi your soul memilih untuk apa dalam kehidupan yang saat ini, apa yang kita tuju sebagai sesuatu untuk kita selesaikan, sesuatu untuk kita manifestasi. Nah, dia membawakan itu. Jadi kalau di sini kata-kata finding purpose in life, saya ingin percantik sedikit adalah menyingkap purpose in life kita, revealing ya. Jadi you reveal its presence ya, kehadiran itu kita singkap dari dalam diri kita. Nah, coba salah satunya ya pada saat kita mengerjakan sesuatu sampai lose track of time gitu kan, kita lupa waktu dan happy banget ya. Bayangkan dulu, kalau dulu saya ingat nenek saya suka knitting gitu ya, terus dapat knitting itu mungkin ada gempa bumi juga diem aja kali ya gitu. Oh, ternyata belakangan tahu dia koleksi batiknya segala macam, luar biasa gitu ya. Nah, rupanya dia senang sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan kain. Nah, kayak gitu-gitu. Coba teman-teman mungkin punya pengalaman ya di flashback lagi gitu, Bayu.
Nah, ini tentang finding your purpose of life. Basisnya adalah tadi bahwa purpose of life itu sudah ada di kita. Nah, kadang-kadang kalau di luaran suka dijelaskan purpose of life adalah sesuatu tempat, sesuatu orang, suatu posisi, suatu keahlian, itu hanya sebuah elemen-elemen pelengkapnya saja. Tapi purpose of life itu menyangkut bagaimana kita merasakan emotional state seperti apa pada saat kita ada di dalam itu. Itu Bu Ayu. Oke, next. Tapi kadang-kadang Ya. Coach, kita juga suka terperangkap ya Coach, Iya. mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak kita cintai, tapi kita terpaksa melakukannya. Nah, kalau kita sudah terperangkap di posisi seperti itu Coach, ukurannya apa ya Coach ya? Apakah ukurannya kebahagiaan kita, kepuasan kita, atau mungkin bisa saja kan kita terperangkap tapi secara financially kita tercukupi, tapi sebetulnya kita tidak bahagia. Ya, oke. Ini yang banyak sekali kalau gitu ngobrol soal purpose of life ya begini nih. Malah saya ya bikin beberapa podcast yang isinya quarter life crisis. Bayangin quarter life masih umur 25-an, lulus cum laude ya dari S1-nya, S2-nya juga bagus, atau dia kerja di sebuah firma yang lukratif, bagus sekali. 1,5 tahun dia bilang, Om, aku nih kayaknya saljur deh. Apa tuh saljur? Salah jurusan. Ya ampun, padahal lulusnya cum laude gitu kan. Nah, jadi coba kita reframe dulu sebentar. Kalau kita katakan, waduh gue terjebak di sebuah perjalanan atau tempat yang gue nggak suka ngerjain. Kalau saya lihat berkaitan dengan purpose of life, maka hal itu adalah satu bagian proses dari penemuan purpose of life. Jadi mudah-mudahan kita ganti dulu kata-kata terjebak karena konotasinya negatif. Tapi kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan dan ke arah mana? Mungkin begitu kita melakukan ini, ya alam ini tetap memberikan kita benefit tadi yang Bu Ayu mengatakan oke, financially bagus gitu. Tapi dengan financially bagus itu kita sebetulnya diberi fasilitas untuk terus mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi lebih jauh. Apalagi yang bisa aku kerjain? Apa yang seharusnya lebih mengena di hatiku untuk menjalankan sebuah purpose of life. Jadi jangan merasa failure dulu, gitu kan? Tapi kita reframe. Nah, pada saat yang sama kita tanya, apa ya purpose of life saya? Oke, situ kita nggak terjebak. Boleh kita lihat berikutnya, Kristi, pada next page berikutnya yang, nah ini 6 prinsip penyelarasan misi hidup nih. Nah, ketika tadi misalnya Coach sudah membalik kata nih, jangan pakai kata terjebak, tapi ini adalah sebuah proses untuk kita eksplorasi. Nah, sekarang gimana nih kita menyelaraskannya nih Coach ya? Ya, oke. Jadi pada saat kita mulai merambah satu aktivitas yang kita sebut sebagai oke nih, potentially adalah purpose of life saya. Dan kita di sana dalam proses itu kita akan terus menajamkan, memanifestasikan itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pertama adalah, tadi ingat ya, yang Bu Ayu tertanyakan adalah kita melakukan sesuatu dengan passion. Ya. Dengan passion, sehingga pada saat kita mengerjakan itu, mungkin ya gejala-gejalanya adalah kita lupa waktu, atau demikian mungkin ada teman-teman datang udah kita asik sendiri aja gitu ya, dan kita benar-benar mengerjakan itu sepenuh hati ya, sepenuh hati dan happy ya di situ. Ada joyfulness. Itu kita melakukan itu act on passion, ya, bekerja dengan sebuah kecintaan, bekerja dengan sebuah ketulusan hati, full energy ke situ, fokus. Nah, coba kita pertanyakan dulu sekarang, apa yang saya senang lakukan sampai saya bisa lupa waktu. Ya. Nah, coba kita gali deh, benar-benar kita jujur. Mungkin senang sesuatu, lupa waktu, gitu kan. Senangnya apa? Kalau teman-teman bilang dulu, saya ada kasus anak-anak ini, saya tahu yang dia senangin apa. Apa? Ngomong mulu, mulutnya nggak pernah berhenti. Ngomong mulu kan. Nah, ya udah, nggak apa-apa ngomong mulu. Nah, kita catat deh, kita senang sekali ngobrol. Nah, kemudian waktu kita mulai tahu kesenangan sesuatu, coba kita pupuk, kita nurture ya. Mungkin saat itu kita belum berpikir bahwa ini akan menjadi sandaran hidup saya, terserah, nggak apa-apa. Nah, kita
terus kita nurture, pada saat itu kita juga belajar mulai lebih fokus, discerning. Discerning itu membedakan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang cuma buang-buang waktu. Ya, Gitu ya. seringkali kita nggak sadar nih coach melakukan Betul, discerning ini, buang-buang betul, waktu. betul. Buang-buang waktu ya, maaf ya, misalnya kita di WA group dari jam 9 sampai jam 12 malam ngoceh, tapi nggak ada actionnya, gitu kan. Ya. Nah, coba kerjain yang lain, barangkali kita nyoba masak menu baru gitu kan, ketimbang kita chatting nggak keruan misalnya gitu ya. Nah, discerning penting. Kemudian listen up, dengarkan kepada suara-suara yang ada dalam diri kita sendiri. Tadi yang saya bilang, ketika mengerjakan sesuatu, kayaknya suka banget gitu ya, gue suka bener nih, in banget gue gitu kan. Ada yang suka gambar, ada yang suka menjahit, ada yang suka masak, ya, walaupun dia kerjaannya di sebuah kantor law firm barangkali, nggak apa-apa. Coba listen up, ternyata ini gue jujur nih, gue suka, gue banget nih. Ya, listen up juga kita dengarkan dari mungkin apresiasi dari teman-teman kita di luar kita. Gila lu jago banget, lu gambar. Enggak, gue cuma iseng aja. Enggak, ini serius gue. Kayak gitu. Coba ditampung dulu, listen up. Kemudian kita mulai berkomitmen. Ya, komitmen tadi dengan ketekunan yang kita berikan. Nah, kemudian kita listen up, jadi kita ikuti terus intuisi kita ngajak ke arah mana gitu ya. Intuisi. Oke, terus coba yang ini, coba lagi yang ini, coba lagi terus saja. Dan banyak orang-orang yang kemudian sukses ya dengan karya-karyanya dimulai dengan tadi penelusuran yang tidak pernah berhenti. Stay open ya. Nah, ini saya ada satu catatan bahwa dalam penelusuran kita menjalankan merangkul purpose of life, bukalah pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang sulit kita jelaskan. Misalnya apa? Kebetulan. Ya kalau orang Jawa bilang dilalah gitu ya. Kebetulan yang mendukung kita Bu Ayu ya. Barangkali sering kali ya kita untung ketemu si ini. Tata Bu Ayu telepon. Ini gitu ya. Betul. Lagi ngomongin orangnya, tiba-tiba orangnya di depan kita. Iya, gitu kan. Atau beres, lo lagi mikirin apa? Enggak nih, gue mesti nanti gue mesti beli tiket. Enggak, lo udah telepon. Itu yang punya ngurusin tiket di airport segala macam, itu adik ipar gue. Wah, kan siapa yang berpikir ke arah situ misalnya gitu. Stay open. Dan pada saat kita mulai menjalankan sesuatu, kita mulai berpikir tentang satu tujuan, mulai melakukan langkah awal, belajarlah to trust the process. Ya, karena kita tidak bekerja sendiri. Ya. Universal intelligence, kecerdasan semesta ini membantu kita. Bolehkan dia ikut membantu. Banyak orang kemudian terobsesi, tidur masih mikirin aja besok gimana presentasinya. Enggak, jangan, stop, gitu kan. Nanti biarkan alam ini mengasup kita, mendownload kita dengan yang kita perlukan. Nah, inilah sebuah langkah yang kita akan makin selaras merangkul misi hidup atau life purpose kita. Itu Bu Ayu. Nah, Coach, ini menarik yang prinsip ketiga, Coach, yang listen up ini. Karena kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan ini ecek-ecek atau cuman hobi iseng atau iseng-iseng yang tadi Coach bilang begitu. Tapi pada kenyataannya ketika kita sampai dalam kondisi yang challenging sekarang ini, tiba-tiba misalnya bisnis kita ambruk, non-aktif, ditutup, ya siapa yang sangka akan terjadi pandemi berkepanjangan seperti ini, pekerjaan dihentikan, lalu tiba-tiba kita kan berpikir mencari jalan keluar tadi yang mungkin kita coba dengan stay open dengan kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang tidak sengaja kita temukan. Tiba-tiba ternyata kita memberanikan diri untuk jualan makanan online. Terus ada yang tiba-tiba bisnis tanaman dan meledak, Coach. Jualan ikan, hobi gitu ya. Tiba-tiba ikannya laku. Nah, ternyata penghasilannya melebihi dari pekerjaan yang dulunya dia banggakan gitu, Coach. Nah, ada yang Coach bilang kebetulan ini. Nah, kalau kita sekarang ada dalam posisi yang seperti itu, Coach, bagaimana Coach? Apakah kita listen up-nya tuh stay fokus, terusin, gedein? Apa tipsnya, Coach? Ya, oke. Jadi pertama ini ya sebuah ranah mindset dulu deh ya.
secara singkatnya begini. Yang tadi mungkin Bu Ayu mengatakan, waduh, bisnis saya ke closing, ordernya nggak jalan karena ada pembatasan, lockdown, sebagaimana dan lain-lain. Coba kita agak shift mindset. Jangan-jangan peristiwa kejadian kita di luar ini yang kita alami itu memicu kita untuk semakin menemukan purpose of life kita. Ya. Jadi kita memberikan sebuah cara pandang yang sedikit berbeda atau cara pandang yang lebih kaya. Karena kalau enggak kita jatuhnya nanti adalah complaining aja, gitu kan, menyalahkan circumstances ya, apa yang di luar. Nah, coba kita tunggu apa ya? Oh, ternyata yang tadi kita anggap remeh atau hobi ya gitu ya. Hobinya apa? Ya masak, masaknya apa? Masak brownies, kue coklat gitu kan. Nah, ternyata itu urut punya urut. Resepnya dari siapa? Resepnya dari neneknya gitu. Neneknya Betul, belajar dari mana? Dari mamanya. Belanda. Ya. Dari tempat dari Belgia, sarangnya kue coklat gitu ya. Begitu teman-teman itu apresiasinya nggak basa-basi, juga pesan lagi. Gue bikin. Terus sampai ada teman saya udah bikin, ini kirim, lo lupa lo, apanya lupa? Kirim dong nomor rekeningnya, gue mesti bayar berapa gitu kan. Jadi sampai dia dimarahin gitu. Padahal kemudian dia jadi besar dengan itu. Ya, ada juga besar. bahkan yang begini, Coach. Aduh aku tuh tahu deh sebelum pandemi ini bagaimana hidupku dan sekarang bagaimana hidupku. Aku tuh mulai dengan di dapur dengan keuntungan yang hanya 5.000 perak, 7.000 perak. Padahal dulu saya sebagai pengajar sekian jam dihargai beratus kali lipat gitu, Coach. Tapi terus dia 7.000 perak. Dengarnya tuh terenyuh. Nah, bagaimana ya pemikiran seperti ini, Coach, menurut Coach? Ya. Jadi yang pertama nanti ketika kita belajar salah satu kiat di dalam embracing purpose of life ini adalah, coba kita bayangkan dengan yang tadi kecil 7.500 itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan yang sejam saya dibayar $100. Kenapa? Yang itu sudah tidak ada. Ya kan? Jadi apakah dia bisa membandingkan? Betul. Bagaimana kita bisa membandingkan sesuatu yang bukan pilihan lagi? Kan? Nah, itu dulu. Sehingga kita yang muncul adalah apa? Aduh, puji Tuhan ya, alhamdulillah. Bersyukur. Kesyukuran itulah yang kemudian menjadi salah satu penting dari bahan bakar atau mungkin olinya ya, dari kita menghidupkan purpose of life kita. Ya. Dan mungkin kalau dari listen up tadi, mungkin dari dulunya waktu kita mulai belajar soal bidang yang kemudian kita dibayar $100 sejam, dari dulunya kita di hati ini udah bunyi, lo masakan lo keren, lo kalau di dapur jadi diri lo sendiri, lo luar biasa tuh yang memuji makanan lo, pasti sekeluarga seneng kalau lo masak gitu kan. Dia sebetulnya kalau mau listen up dia akan listen, tapi pada saat itu mungkin ya secara normatif trennya itu menjadikan suara itu ya sudah nggak begitu didengar. Nah, tapi pada satu saat yang di dalam itu terus dia bicara. Ya, mungkin kalau tidak ada pandemi, dia toh satu saat dia akan merasa, aduh, enough is enough, gitu ya. Apa ya, gue pengen bikin sesuatu yang gue banget. Bisa jadi tetap dia akan mengerjakan itu, Boy. Ya, malah punya brand sendiri ya, Coach. Betul, ya. betul, ya? betul. Okay. Luar biasa. Menarik ini 6 prinsip penyelarasan misi hidup ya, passion, discerning, listen up, commitment, stay open, dan learn trust. Oke, kita next ke slide berikutnya nih, Coach. Semakin, nah ini untuk memahami ini nih, Coach. Boleh dijelaskan nggak, Coach? Jadi waktu ini kita memulai melangkah ya. Apakah ini saya jadikan apa ya? Gue jadi kalau anak milenial sekarang ada startup ya. Kalau aku bikin startup, tapi kok aneh-aneh. Dulu saya punya, ada anaknya teman startupnya juga lucu ya. Dia bikin biro jodoh. Bayangan lulus graduate baru dari Amerika dan satu di perguruan tinggi terkenal, dia wah hebat-hebat, pinter-pinter. Bikin biro jodoh untuk binatang. Ya, kenapa? Dia mulai teman-temannya ini anaknya teman saya ini generasi milenial. Kalau ngumpul ngomongin anjing lo apa, kucing lo apa gitu kan, yuk kita kawinin satu sama lain. Namanya passionnya di situ. Ya, terus dia mikir, oke, kita bikin ini, kita bikin serius, seberapa seriusnya dia mulai deh ya. I love it, I love to do it ya, you love it. Ada passion di situ, ada joy, ya, menikmati, ada unsur excitement nih, seru nih. Enggak anjing lo turunannya mana nih? Kalau kita campur kayak apa? Wah macam-macam lucu-lucu ya. Kemudian
masing-masing dalam urusan binatang peliharaan gitu, mereka memang ahli. You are great at it, gitu kan? Mereka memang masing-masing ada yang jago kucing, ada yang jago German Shepherd, ada yang jago Golden Retriever, ngobrol terus ya. Dan mereka mereka mempunyai self esteem yang tinggi, confidence-nya. Akhirnya kemudian dia mikir ya kalau kita serius gini gimana ya? Kita bisa dapat duit nggak ya? You are paid for it. Nah, gimana nih kita cari? Mulai dia cari dia explore, dia coba dia bikin biro jodoh itu pakai Instagram pertama. Lama-lama dia lihat kok ada yang approach ya, gitu kan? Mulai banyak approach, kemudian lama-lama kok ada yang nelpon nih dari pabrik makanan anjing gitu kan? Mau nitip iklan. Waduh, seru nih, boleh juga. Nah, jadi pertama you love it, you are good at it, kemudian ya ternyata dunia membutuhkan itu, gue bisa dapat duit ya, you are paid for it gitu. Nah ini bisa kita telusuri sebetulnya, tapi di zaman yang sekarang ini luar biasa di digital environment. Aduh, apa sih ya yang nggak yang dulu 30-40 tahun lalu mau bikin coffee shop aja udah mikir bicara puluhan juta rupiah ya kan? Ya ratusan juta barangkali nyewa tempat 2 tahun di depan. Sekarang nyewa tempatnya, udah ada dapur sendiri. Iya, dapur ya kan? di rumah. Iya. Kemudian apa? Kursi buat tamu enggak? Kursinya di rumah mereka sendiri loh. Siapa yang melayani? Ada ya. Itu ojol-ojol gitu kan? Ya. Nah, sekarang mestinya kita bisa lebih melangkah kepada memanifestasi daripada life passion kita itu dengan lebih real, lebih nyata, dan mudah-mudahan ya kalau kita telusuri tadi what you're loving, you're great at it, you are, ada yang bisa bayar, ada yang mau bayar tentang apa yang kamu suka, dan dunia menyukai itu. Nah, kita lihat semua itu ada, ya sudah, cobalah kita mulai. Mungkin nggak sendiri atau teman-teman. Tadi ada yang komen tuh coach bilang, apa tuh? Keren banget nih coach, out of the box gitu ya, saya baca di kolom ininya, bikin biro jodoh binatang. Iya, saya juga ketawa-ketawa. Ya. Lucu loh, ketawa. Ya, kalau menyilangkan tanaman kan udah sering kali juga dilakukan ya coach. Sekarang tanaman juga lagi happening banget. Iya. Oke. Iya. Nah, banyak terus ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari 4 elemen utama tadi kita bisa memanifestasi. Oke, coba dilanjut. Nah, ya, lanjut. Next ini awal dari cara berpikir Bu Ayu ya. Nah, cara berpikir tadi kadang-kadang dalam ikigai ya, Coach. Nah ini yang disebut dengan ikigai ya tadi. Ikigai itu adalah Japanese sebuah konsep ya. Kurang lebih mengartikan adalah a reason to become atau a reason to being. Jadi ini di orang-orang Jepang, terutama di Kepulauan Okinawa, ya itu umurnya di atas 100 tuh secara statistik banyak sekali ya, di seluruh dunia ya, dari dalam level dunia. Nah ternyata mereka buat mereka tidak ada yang namanya pensiun. Nah, maka tidak ada yang namanya pensiun ya coach. Tidak ada. Nah, dengerin tuh sahabat ya. Tidak ada. Ini saya juga nggak pengen tuh coach pensiun. Ini yang seringkali kita jadi salah kaprah kan. Pensiun adalah sebuah suatu keadaan di mana kita menghentikan kegiatan yang kita tahu bahwa kegiatan itulah identitas kita. Padahal kegiatan itu ya kalau kita mau bicara lebih jujur itu adalah mengajawantah memanifestasi dari life purpose kita. Jadi teruslah berkarya. Nah ini yang kemudian menjadikan orang-orang yang menjadi umurnya usia lanjut tiap pagi mereka mempunyai a reason to wake up, a reason to be. Nah di sini itu ya coach. Iya, mereka tiap pagi punya ikigai. Ya, di sini mudah-mudahan kita juga akan bisa mengadopsi ini. Ini banyak sekali ya ada di kalau di wilayah Eropa itu di Italia itu di Kepulauan Sisilia ya mereka tiap hari mereka kumpul sebentar main kartu kemudian dengan segelas 2 gelas wine mereka bicara tentang mau apa lagi nih kita nah kayak gitu ya. Nah di sini kadang-kadang ada sebuah gray area misalnya tadi sebelah kanan delight and fullness but no wealth. Nah begitu ini tapi gimana bisa jadi no wealth nih. Nah, waktu kita mau memulai kita udah diinterupsi ya padahal kita belum tahu benar
Ya, apalagi banyak sekarang di dalam era shifting era industri 4.0 ini, yang tadinya nggak ada ladang, nggak ada mata pencarian pekerjaan dengan judul itu tiba-tiba muncul, Ya, ya kan? Ya banyak sekarang profesi baru, banyak sekali. banyak ya kan. Ada teman saya tiba-tiba kasih kartu nama, ya dia masih muda lah 30-an, ada COO, CCO. CCO itu apa? Dia bilang Chief Content Officer. Loh, saya bilang gaya benar. Chief Content Officer ya. Iya. Iya. Waduh, sekarang yang bikin konten Aduh. penting banget tuh Coach. Di Iya, era zaman sosial media ya. bener. Saya bilang geleng-geleng zaman saya zaman dulu ya, zaman TV hitam putih kali ya, analog kuno om, dia bilang gitu. Iya, gua kuno. Nah, ternyata yang begitu kan kita juga dulu kan menekuni kan. Ya, kalau ada acara kita bikin apa, yuk kita bikin permainan tebak-tebakan, itu kan konten semua. Nah, kalau kita tekuni ternyata mereka yang menekuni ini zaman SMA SMP itu ya boleh dikatakan ratu pesta kali ya. Kenapa ratu pesta? Bukan karena dia datang mulu. Kenapa kalau ada pesta dia bikin acaranya? Oh, ternyata sekarang ada pekerjaannya. Nah, excitement but sense of uncertainty. Jadi ada pada saat kita memulai sebuah yang menjadi life purpose kita, nggak heran kalau ada rasa ketidakpastian. Bener nggak sih ini gue ngerjain apa sih ini? Apa gue iseng-iseng atau pelarian atau enggak? Tadi nanti kita akan lihat apa sih indikasi. Lu suka, you love it, kita kehilangan track of time misalnya. Nah, coba deh dulu, ya, kita nurture dulu. Jangan kita remehkan, kita penggal. Maka itu tadi kita latih dengan anak yang kecil, tanya, cita-cita kamu apa? Aku mau terbang ke Mars. Nanti pesawat terbangku parkir di garasi rumahku sendiri. Jangan dipatahin. Gitu ya. Nah, biarkan mereka. Comfortable but feeling emptiness ya. Nah ini tadi yang Bu Awi bilang, oke, dia kerja di korporasi, udah hebat segala macam, tapi dia comfort ya mestinya, tapi rasanya kosong, kayaknya ada yang hilang dalam hidup gua. Nah nanti ada panggilan lagi, satisfaction but feeling of uselessness. Saya puas, tapi kok gue seperti nggak berguna ya. Nah ini kemudian banyak orang-orang yang terpanggil untuk bekerja, untuk memberi dampak ya yang lebih luas ya. Bahkan ada istilah sekarang sociopreneurship. Ya. Ya. Nah, ini yang patut riset, betul. Ini adalah kadang-kadang yang mengilik menstimulus perasaan kita untuk melangkah mencari ikigai kita. Nah, ini kita. Itu Bu Ayu. Kalau yang comfortable but feelings of emptiness ini banyak juga terjadi di usia saya nih Coach. Oh gitu. Bahkan sudah memiliki segalanya, tetapi kayaknya ini bukan gue deh. Gue harus memulai sesuatu ya. Kadang-kadang mencari dan akhirnya menemukan, terus terlambat nggak ya? Tapi Coach saya udah dengan tegas mengatakan tidak pernah ada kata terlambat ya Coach ya. Oke. Oke, baik. Kita akan lihat indikasinya Coach. Coba di next slide. Ya, lanjut Kristi, bantu saya untuk kita lihat di next slide-nya. Sahabat, kalau sudah ada pertanyaan boleh ya langsung mengisi kolom chat. Ya, nah ini indikatornya. Silakan Coach. Ya, jadi kalau ini indikator sederhana ya. Pada saat kita sudah melangkah masuk wilayah di mana itu kita sudah masuk dalam life purpose of life kita. Nah, banyak indikasinya beberapa aja, tapi adalah kurang lebih waktu kita mengerjakan itu adalah kita merasakan joyful ya, joyful. Nah, saya ambil contoh mungkin pengalaman pribadi saya waktu kalau saya bicara depan anak-anak SMA misalnya, saya bantu mereka college counseling mengangkat bakat minat mereka supaya mereka bisa memilih jurusan yang tepat. Begitu saya masuk kelas, saya selalu di dalam hati saya muncul sebuah kebahagiaan karena saya percaya anak-anak ini masing-masing mempunyai arahan dan purpose-nya. Saya percaya mereka tidak akan tersia-sia. Jadi ada joyfulness, ada sebuah keyakinan, conviction ya namanya, bahwa anak-anak ini punya tempatnya. Baru kita mulai berdialog. Kemudian komitmen yang dalam. Tadi ya, komitmen yang dalam berawal dari mungkin kiri kanan dan yang komplain, aduh nih udah kamu kan dari siang belum makan, malam udah makan. Nanti kutak-katik bonsai melulu gitu kan. Nah, gitu, ya kan? Nah, ini buat saya tuh indikator gitu ya. Coba, waduh nih, awas nih. Bisa dia senang bonsai tanaman, tapi dia bisa senang untuk merekayasa sesuatu yang menjadi lebih indah misalnya. Banyak sekali pesan-pesan di balik itu yang menandakan dia sedang memasuki wilayah purpose of life.
Merasa menjadi diri Anda gue banget nggak? Ini tadi Bu Ayu bilang bekerja, wah mungkin dasinya hebat, status kartu namanya, tapi dia dalam hati, ini bukan gue banget sebetulnya, ini bukan gue, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi inilah perjalanan untuk menemukan Terima gue. saja ya Coach ya. Yes, hati-hati, jangan negatif dulu. Gitu kan? Jangan negatif dulu. Ya, jangan okay, negatif, inilah perjalanan kita. Kemudian kita tanyakan, jadi apa ya? Life purpose saya, tanyakan pada diri kita, karena dalam diri kita punya akses kepada universal intelligence. Apakah Anda menikmati aktivitas walaupun Anda tidak dibayar? Ini bukan artinya kita menikmati sesuatu bodoh amat, nanti 10 tahun gue ngerjain ini nggak dibayar, mati juga nggak apa-apa, bukan itu. Jadi pada saat kita mengerjakan itu, jelas mungkin saat itu cuma hobi, ya cuma sesuatu yang selingan waktu, yang nggak ada yang bayar, tapi gue seneng kok. Gitu ya. Nah, baru kita mulai melangkah lebih serius, kita lihat tadi ikigai-nya, kita ketemu teman, ternyata ada aja, gila lu tuh lu ngerjain gini bisa tuh buat dijual tuh, oh ini enak nih, baru kita bisa tahu monetizing-nya ya. Jadi mulai dulu lah, jangan diintervensi dengan terlalu pikir terlalu panjang menjauh ke depan dengan segala what if that gitu ya. Nih, joyful penting, komitmen ya, kita sampai lose track of time, kemudian gue banget. Ya. Nah, ini menikmati aktivitas walaupun Anda tidak dibayar. Nah, gitu ya. Sekarang nih ada fenomena yang ngeselin nih, yang punya putra-putra mungkin SMP, SMA mainnya game dulu kan? Mainnya game dulu. Atau enggak nanti YouTubing. Sekarang ada cita-cita anak yang namanya aku ingin jadi YouTuber. Pusing nggak kan? Ternyata bener serius dia jadi YouTuber, bisa dibayar dari situ. Akhirnya dia bikin ulasan-ulasan YouTube dan sebagainya. Biarkan ini berjalan. Kita lihat dulu ya sampai seberapa biar jauh. Berproses ya Coach berproses, ya. Jangan lihat proses. Nilai tunainya dulu Coach ya. Iya, itu. Nah, baru nanti sini berarti kita sedang embracing my purpose of life. Nah, kita proses aja. Terus nanti gimana kita lihat ujungnya. Nah, itu stopnya di mana ya Coach ya? Misalnya kita lihat nih anak kita berproses gitu kan. Dia menikmati, dia menyukai. Kita sebagai orang tua itu bagaimana mengarahkannya supaya dia mulai masuk ke tahapan hidup selanjutnya, yaitu lebih bertanggung jawab, lebih berkomitmen, lebih lihat bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang dia bisa hidup. Dan bahkan dia juga bisa menghidupkan orang lain. Artinya dia jadi punya tim yang lebih besar kan? Dia bisa membayar orang, menghargai orang dengan nilai sehingga orang lain juga bisa hidup dari apa yang dia sukai gitu Coach. Itu gimana ngelihatnya tuh Coach? Ini tantangan berat buat kita sebagai orang tua, apalagi orang tua yang masih TV-nya hitam putih nih, seperti saya gitu ya, atau mungkin teman-teman punya sedang berumah tangga dan anaknya mungkin masih elementary school. Ada satu hal ya, saya mengusung ini dalam conscious parenting yang suka saya bawakan. Tidak bisa saya bilang tidak ada tawar-menawar bahwa kita pada saat menjadi pendamping mereka, kita juga harus tahu peta di mana mereka hidup. Jadi mau tidak mau kita juga harus mulai belajar di dunia ini seperti apa, gitu ya. Karena nanti ungkapan-ungkapan mereka ya, sesuatu mungkin bidang, sesuatu kegiatan yang mereka lontarkan membuat kita terkaget-kaget. Kenapa? Kita nggak tahu ini apa, ya kan? Nah, contohnya sekolah-sekolah sekarang banyak hal, sekolah-sekolah yang luar biasa, sekolah bisnis kuliner ada sekarang. Zaman kita dulu barangkali tidak ada. Nah, kita harus pelajari. Ada apa sih sebetulnya? Bagaimana potensi dari apa yang dia sukai? Ada di industri apa ini yang lebih mendekati? Kita harus pelajari dulu, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa menjadi tempat berdiskusi dengan mereka. Nah, ini biasanya deadlock-nya ada di sini. Ya, udah kamu nanti sekolah udah ya, nanti kedokteran ya. Nanti kamu sekolah di sekolah hukum ya. Pikirannya jadi lawyer, lukratif banget nih. Nah, tato anaknya enggak, saya nih senangnya di musik. Wah, kita nih yang nggak tahu petanya, waduh kamu ya udah musik hobi aja. Jangan salah. Ada seorang klien saya gitu ya, dia bermain musik, kemudian dia sekolah musik digital. Ibunya satu saat cerita sama saya, waduh Rif, masih jam 3 pagi belum tidur, bangunnya jam 11, rambutnya gondrong, kemana-mana celananya pendek. Tapi aku pernah lihat buku tabungan dia US dollar semua.
Saya Ya, ketawa. Ayo ngapain dia kan? Ternyata ya, dia bikin jingle, ya. 2-3 menit, dia jual ke Amerika di production house, dia dibayar ratusan dolar paling jelek. Ya, Bayangin, ya. apa kepikir orang tuanya kan? Gitu. Nah, jadi Hmm. pelajari Bu peta daripada zaman si anak ini hidup. Hmm. Mau nggak mau? Ya, Hmm. oke. Hmm. Sebelum kita lanjut nih Coach, sudah ada Hmm. pertanyaan yang Oh iya, masuk, siap. tapi setelah ini saya akan juga memberikan quiz ya sebelum Coach jawab. Pertanyaannya gini, ada di atas tadi deh, yang terjebak tadi pertanyaannya Kristi, boleh di ini nggak kita lihat sama-sama ya. Nah ini kayak misalnya contoh sebelum muncul ya, ini ada pertanyaan juga yang mengatakan, oh apa mencoba lagi kalau misalnya gini, terima kasih, oke, pertanyaannya boleh Kristi dibagikan. Ya, ada pengalaman saya menarik saat saya menjadi seorang relawan. Ada kesenangan saat melakukannya karena melihat orang lain senang dengan hal yang kita lakukan. Walaupun tidak besar tapi berarti buat mereka. Nah, kita sebagai relawan melakukannya dengan ikhlas, tidak dibayar, tapi ada rasa kemanusiaannya itu tadi ya. Nah, mudah-mudahan ini bukan pertanyaan tetapi statement. Nanti Kristi kalau menemukan pertanyaan tolong langsung dimunculkan ya. Nah, ini kemudian baik, kita langsung saja yang ini Coach. Saya ingin memahami life purpose saya. Nah, ini yang Coach boleh dijelaskan nggak? Your soul selecting a purpose for your life. Ya, silakan Coach. Iya, saya ingin memahami life purpose saya. Kalau pertanyaan itu sudah mampir dan sudah memburu kita di dalam diri kita, maka saya akan mengatakan pada teman-teman bahwa pertanyaan itu muncul karena life purpose itu sudah dekat depan pintu kita. Oke. Nah, tinggal kita melakukan tadi due diligence ya. Kita coba apa sih yang kita mungkin suka lakukan, yang dulu kita remehkan atau mungkin secara normatif tidak berarti. Coba kita gali, kita ambil rasanya seperti tadi yang relawan tadi ya. Kita ambil rasanya seperti apa. Coba. Nanti dari sana mungkin ada sebuah karya ya, atau sebuah keahlian yang mungkin 1-2 orang teman dekat dulu ya bisa memberi komen. Coba ya, dari situ lihat apa apresiasi mereka. Nah, kita harus mulai dengan langkah pertama itu. Tapi pertanyaan bahwa saya ingin tahu lah, betul-betul tanyakan. Secara kalau sekarang terlewat begitu aja, coba nanti malam diam sebentar ya, meditatif sebentar atau dalam doa, dalam sholatnya barangkali tanyakan, kenapa saya lahir? Untuk apa? Untuk menjalankan apa? Ya. Nah, nanti itu tadi bukalah hati dari informasi-informasi yang normatif, tiba-tiba ada apa yang mungkin teman lo kan dulu pinter ini di sekolah kan ini dan sebagainya, ada raport atau apa bakat minatnya kemudian tesnya diperlihatkan, tapi juga coba begitu kita bertanya atau besok pagi 2 hari lagi ada teman telepon, gue perlu bantuan begini coba ya sikapi hal-hal yang kebetulan sinkronicity tadi ke dalam hidup kita, lebih peka, lebih teliti, pasti akan kebuka. Oke. Tuh. Nih. Kemudian ada yang saat bingung, rasanya sesuatu harus ada yang kita lakukan, tapi nggak tahu tepatnya apa gitu, bingung kan, mau ngerjain ini kayaknya bukan, ini bukan, terus harus ngelakuin apa gitu. Nah, kalau saja saya dapat kejelasan, maka saya akan ambil langkah yang diperlukan. Nah, ini nih tadi ya menemukan kejelasan-kejelasan itu ya tadi Coach yang sudah berikan tipsnya, Coach untuk lebih banyak berbicara self-talk dengan dirinya ya Coach ya, membuka jaringan begitu ya Coach ya. Betul, aktif lah. Aktif ya, oke. Nah ini juga ada Christine dari Solo bilang bahwa dia tahu cita-cita dia ingin menjadi guru. Kemudian dia sudah mengajar selama 1 tahun tapi nggak sabar ngadepin anak-anaknya, dia mungkin bandel-bandel, nakal-nakal, terus ditinggal gitu. Nah sekarang balik lagi nih, perasaan itu muncul lagi, pengen mengajar lagi. Nggak salah kan ya Coach dimulai lagi? Nggak salah. Dan coba Bu Christine ya nanti namanya. Ya, Bu Christine. Bu Christine, coba kata-kata mengajar itu kan tidak hanya harus pasti dan tidak ada alternatif selain mengajar anak-anak seperti yang kemarin. Ya kan? Nah, mungkin mengajar anak-anak iya, tapi coba mengajar tadi apa?
pengetahuan apa, ilmu apa, pengalaman apa, diberikan kepada mungkin selain daripada anak-anak ini. Coba dieksplorasi. Jadi jiwa untuk berbagi pengetahuan sehingga orang lain menjadi lebih baik, lebih bahagia, itu ada dalam diri Ibu Christine. Nah, tinggal packagingnya dieksplorasi lagi Bu Christine. Gitu ya, sehingga nanti kalau mulai lagi mengajar anak-anak, namanya anak-anak sekarang kan, waduh kadang-kadang ngeselin, nggak apa-apa. Tapi imbangannya juga ada, misalnya mengajar apa? Mengajar ibu-ibu bagaimana caranya mengajar misalnya. Ya kan, apalagi sekolah sekarang dari rumah kan, online. Wih, itu pusing banget ibu-ibu tuh, Bu Christine. Dikasih tutorial lah. Ya, oke. Oke, Nah, itu Christine contoh. ya, tetap semangat ya. Nah, Oke, jadi kita masuk kepada magnetic force field ya. Atau kita ini sebetulnya melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, emosi kita yang tertanam, kita menarik kejadian-kejadian pengalaman hidup ke dalam diri kita. Nah, tinggal sekarang apa yang kita tarik adalah hal yang positif, yang sesuai berselaras tadi dengan life purpose kita, atau juga bisa jadi yang kita tarik dalam pengalaman hidup kita adalah sesuatu yang cenderung menghambat, menghalangi, membingungkan kita. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? ini Nah, belief ya. ini ya. Oke. Jadi ada satu hal ya, keyakinan atau bagaimana pandangan kita dan menjadi keyakinan kita terhadap beberapa hal penting dalam diri kita. Ya, bagaimana keyakinan kita melihat diri kita tentang kekuatan dan kelemahan kita. Ada kalanya kita juga suka confuse ya, yang kita pikir nih gua kelemahan bukan apa-apa. Misal kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu, atau ada temen gila lo, suara lu keren. Enggak lah, gue iseng ini, malu gue nyanyi-nyanyi begini, kan? Nah, ternyata kita harus kalibrasi lagi bahwa itu ternyata adalah bibit-bibit daripada life purpose kita, entah nyanyi di mana, nyanyi di kebaktian atau nyanyi di panggung, itu dalam perjalanan. Apa sih yang kamu sukai, what you love? Mulai berpikir tadi, ini penting apa enggak? Kadang-kadang kita seharian penuhin dengan kerjaan yang tidak penting aja gitu kan, chatting nggak keruan gitu kan. Nah, apa yang kita yakini tentang apa yang penting, apa yang enggak, right or wrong ya. Kemudian apa tadi? Bagaimana kita membangun level of creativity kita. Karena kita semua punya kreativitas, tapi juga banyak di antara kita yang lebih sering memenggal ya kreativitas itu sendiri, merendahkan, menilai itu dengan tepat ya, sehingga hanya berlalu begitu aja. Kemudian niat kita apa, motivasi. Ini hati-hati motivasi ya. Ada orang mengatakan saya ingin kaya karena saya tidak mau miskin seperti dulu. Hati-hati. Cukup, saya ingin kaya, udah nggak apa-apa. Ya, tapi begitu saya ingin miskin, Anda menghidupkan kenangan-kenangan negatif dalam diri Anda dan Anda bawa, Anda vibration-nya, Anda broadcast. Nah, please, jangan lagi seperti itu. Tadi seperti apa? Catat. Semua itu adalah perjalanan kita, gitu ya. Optimis, ya, loyalty juga ada hubungan dengan ketekunan, ya, tanggung jawab terhadap apa yang kita mulai. Kemudian sukses, failure, rewards itu konotasinya juga kita mulai. Jangan tiba-tiba, aduh ini harganya murah, percuma lah, untungnya cuma 2-3 ribu gitu kan. Nah, hati-hati. Padahal kita belum lagi ya mendapat apresiasi yang sudah menunggu depan pintu. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengukur diri kita? Ya? Kadang-kadang kita mengukur diri kita bandingkan dengan si A, si B, dia udah begini, gue cuman begini. Nah, hati-hati itu. Ya, your ability to find meaning in events. Setiap kejadian ada maknanya. Nah, ya macam ini ada saya bold ya, ability to trust your process. Berikan kepercayaan kepada universal intelligence. Oke, Anda bisa sebut Tuhan ya, bahwa proses ini saya percaya akan baik-baik saja. Ya, kita persangkaan kita perhatikan. Hati-hati kalau sering what if, isinya kemungkinan buruk terus. Nah, ini mesti kita healing dulu nih. Itu kita latih sebaliknya. Gimana kita menghandle kecemasan? Kemudian bagaimana kita menyerahkan, berserah diri kepada tadi ya, ini ada kaitan dengan proses tadi. Kemudian ability to see purpose, message in obstacle. Ada hambatan, di balik itu pasti ada pesan-pesan untuk feedback kita. Jadi ada saya sering suruh teman-teman bikin satu tagline di depan meja, no failure, only feedback. No failure, only feedback. Ya. Begitu kita pikir gagal, kepala kita uring-uringan, negatif.
Tapi kalau kita bilang, oke, feedbacknya apa ya? Apa yang bisa gue perbaiki? Kemarin apa yang salah yang bisa gue rubah ya? Itu dinamis kita. Itu menjadi bahan bakar kita untuk move on. Ya. No failure, only feedback. Ini penting banget dalam kita embracing life purpose kita. Terus saja. Nah, ini menguatkan nih. Menguatkan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan ini nih, sambil Kristi ke next slide. Bagaimana nih dari Dewi meyakinkan diri kita nih, Coach, ya, jika kita ingin melakukan banyak hal yang kita bisa lakukan, yang bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang lain, masih banyak mimpi dan masih juga pengen belajar, pengen studi gitu. Nah, ini memilah-milahnya gimana ya, Coach, kalau kita nih punya banyak hal, selain memilah lalu meyakinkan diri kita untuk melangkah? Oke. Jadi ini juga ranahnya ranah mindset ya. Jadi waktu kita memilah-milah sampai kita mempunyai dari 100 kriteria, saya mempunyai 95 kriteria untuk melangkah. Kita terus berada di dalam saya sebut virtual realm. Ya, di dalam benak angan-angan kita. Bisa jadi kita nggak kemana-mana. Oke. Tapi cobalah ya, dengan satu kriteria yang mungkin dari 100 kita baru punya 50, tapi di depan mata kita bisa lakukan sesuatu. Jadi kalau Anda punya sepatu olahraga favorit ya, di kotaknya ada tulisan just do it. Oke, pilih sesuatu yang Anda bisa lakukan secepat mungkin di dalam batasan kemampuan kesempatan Anda, dan boleh dikatakan minimal atau tidak ada risiko bagi orang lain atau membuat celaka orang lain dan sebagainya. Just do it, lakukan. Sambil terus kita memilah, nggak apa-apa. Dari waktu kita melakukan, maka kita akan menarik lebih banyak informasi, kesempatan, kebetulan-kebetulan, tadi yang saya sebut dengan sinkronisitas. Ya. Nah, sambil sekolah pun nggak apa-apa ya, Coach ya. Bisa. Saya ingat banget tuh dulu Bu Muriati, kalau nggak salah Bu Muriati Sudibyo itu kuliah umur 73 tahun. Iya, betul. Ya. Luar biasa kan. Nah itu yang tadi prinsipnya kalau udah bicara life purpose, udah coba dibuang nama, ada satu kata bahasa Inggris, retirement. Pensiun. Buang ya itu ya, Coach, di delete. Buang aja deh. Retirement ya. Iya. Oke. Buang. Oke ya. Nah, itu kira-kira begitu jawabannya. Oke. Ini negatif mind nih, Coach. Hati-hati. Ini sekarang ini apalagi dalam kondisi yang challenging ini banyak sekali nih negatif mind yang mengotori pikiran kita nih, Coach. Iya, banget. Jadi perhatikan benar apa yang kita pikir, kemudian apa yang kita ucapkan sebagai bahasa, karena itu menguatkan vibrasi daripada pikiran kita, apalagi kemudian apa yang kita lakukan. Ya tadi just do it itu, ya kita melakukan sesuatu yang gue pengen banget, suka banget, ada manfaatnya, udah mulai dari mana, just do it. Kita akan menarik resourceful positiveness lebih banyak ke dalam diri kita. Tapi juga sebaliknya, pikiran, bahasa, dan action. Hati-hati kalau kita punya grup gitu ya, mulai kepancing menjelek-jelekan orang, ya menistakan orang, segala hati-hati gitu ya. Kita pikir balik. Kenapa? Negative mind itu akan memberi kendala kepada kita mewujudkan dari life purpose kita. Negative self-judgment. Ya, self-judgment juga menghakimi diri sendiri, gue nggak bisa. Udah percuma lah, dulu kan juga gue gagal. Itu judgment. Ini bahaya banget nih self-judgment. Hati-hati. Iya betul. Ada keinginan untuk mengontrol semua. Wah, jadi tukang ngatur semua, hati-hati. Gitu ya. Nah ini juga mencari kambing hitam. Ya, menjadi pesimis. Waduh, iya nih. Ya, menjadi kambing hitam juga hati-hati. Kita seolah menyerahkan situasi disalahin ya, Coach. Nggak ada habisnya, dan selalu membangkitkan negativitas, vibrasi yang buruk dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan, lihat nih, menunjukkan kepada dulu orang yang mungkin melecehkan kita, revenge, balas dendam. Hati-hati, ya, jangan seperti itu. Komitmen yang kita tidak lakukan dengan baik, kita melangkah aja, iya enggak gitu ya. Pendapat-pendapat sosial yang kadang-kadang maaf ya agak toksik gitu kan. Ada contohnya satu kalimat yang populer, no pain, no gain. No gain, ya. Kalau saya boleh bilang, begitu Anda embrace your life purpose dengan Anda betul-betul hidup dalam segala miracles, keajaiban, hidup dengan sinkronisitas karena benar-benar alam ini membantu Anda, orang bisa heran, ih gila lo santai-santai, gila lo dapet piala ya. Santai-santai lo, acting lo bagus banget. Kenapa?
itu tadi, hati-hati. Kita bekerja keras itu tidak menjamin kamu berhasil. Gitu ya. False loyalties ya, kesetiaan yang salah gitu ya. Kita setia kepada sesuatu yang mempunyai tujuan yang tidak universal, tidak membuat kemaslahatan. Menyesali kegagalan berlama-lama. Kita tidak cari feedbacknya, gitu kan? Kemudian kita kerjanya marah, terus dunia ini tidak adil, ini curang, ini terus saja resentment ya, kekesalan, kebencian terus, dan tadi fear ya. Fear ini juga penting karena fear ini kemudian adalah ya singkatan dari false evidence appear to be real ya, bukti palsu yang nampaknya nyata gitu kan. Nanti kalau gini nanti kan gitu, nanti kalau gini nanti kan gini, nah guys ya, hati-hati, itu akan mengendala kita dalam merangkul purpose of life kita. Itu ya, oke. Jadi itu kayak stigma ya, coach ya. Banget ya, itu hati-hati. Oke, nah kita kalau bicara soal tadi, jadi kita hati-hati dengan cara pikir kita, dengan kata-kata kita, dan juga dengan perilaku kita ya, karena ini akan jadi magnetic field ya untuk kekuatan yang kita miliki sebetulnya, ya, yang Tuhan sudah kasih ya. Oke, lanjut Chris, kita lihat kepada slide berikutnya, kita masih bicara soal belief nih ya kelihatannya. Ya. Nah, bersyukur. Jadi sini ya ini satu apa ya? Kalau kita sehari-hari sekarang populer kita minum suplemen vitamin, gitu kan, untuk menguatkan diri kita. Jadi untuk menguatkan kita dalam perjalanan embracing, merangkul purpose of life kita, kemudian di sana kita membutuhkan segala sumber daya yang kita bisa akses untuk hadir dalam perjalanan kita. Maka jangan lupa kita untuk gratitude, ya, mensyukuri sampai yang kecil-kecil, bahkan kebetulan yang kecil-kecil pun gitu ya, misalkan. Ya tadi pagi saya buka buku cari bahan sesuatu, begitu buka halaman, jerek langsung halaman itu kebuka. Saya bilang thank you God, thank you. Ya, padahal ya pas saja bukanya gitu ya. Tapi coba cari terus untuk sesuatu yang kita bisa thankful. Nah, saya coba di slide berikutnya, guys. Saya selalu menganjurkan untuk menuliskan. Ya, write a journal for yourself, a gratitude journal. Ya, nah mulai dengan berpikir yang kecil-kecil, dari yang kecil itu kecil tapi kita beruntung, kecil tapi itu membantu kita, kecil itu menguntungkan kita, kecil itu menjadi kebaikan buat kita. Benar-benar kita ingat, ya, atau kita melakukan yang kecil, ternyata orang lain senyum kepada kita, gitu ya. Nah, catat itu. Sehingga kita di satu saat mungkin kita lagi mengalami downturn, lagi kita mengalami satu hambatan. Nah, tadi yang sebelum kita pikir kegagalan, kita baca lagi jurnal, enggak kok perjalanan hidup gue dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan kok. So, kenapa saya mesti berhenti? Oke. Nah, ini yang penting, gratitude. Nah, yang juga penting lagi, lanjut bisa? Ya. Chris? Next, Chris, ya, kita masih bicara soal gratitude. Jadi teman-teman, sahabat semua, penting untuk mempunyai gratitude journal ya. Pada saat down, itu bisa kita baca lagi. Nah, sekarang kita bicara soal sinkronitas ya. Ya, sinkronitas ini kita latih. Jadi mulai sekarang apa kalau dimaksud nih Coach dengan sinkronitas? Sinkronitas adalah satu momen yang datang, satu momen di mana tempat dan waktu itu seolah bertemu, memberikan kita entah itu orang yang tepat atau informasi yang tepat. Ya. Jadi waktunya pas, tempatnya pas, datang, dan itu memenuhi apa yang kita butuhkan saat itu tadi. Ya, itu yang kita bilang kebetulan. Dan selalu kebetulan itu ya membawa sesuatu support atau resource kepada perjalanan kita ke depan. Nah, ini apakah sinkronitas itu sesuatu yang kadang ada, kadang enggak? Saya akan mengatakan itu selalu ada. Tapi saya juga akan mengatakan dari pengalaman, seringkali kita meleng. Gitu ya. Sering kita nggak gubris, apa sih, tiba-tiba lagi ngurusin, kita lagi bikin sesuatu, lagi nulis sesuatu untuk bahan sesuatu, tiba-tiba ini siapa, Bu Ayu, kenapa ya Bu Ayu? Aduh, pesan apa ya, Bu Ayu kok nelpon ya? Nah, tuh kan kita meleng. Ya kan, datang ketemu Bu Ayu, ini ada yang seru nih bahannya apa, atau bahan
gue tadi ini saya lagi baca nih bukunya misalnya gitu ya. Nah, itu cobalah kita ubah gitu ya. Kita lebih peka kepada yang namanya kebetulan. Itu nggak ada yang kebetulan sebetulnya. Tapi adalah suara alam kita melalui diri kita untuk membangkitkan, menghidupkan purpose of life kita. Nah, Jadi coba. ini bisa dibilang tadi yang coach bilang kesempatan ketemu dengan timingnya. Iya. Ini bisa dibilang dengan luck itu ya coach ya? Boleh. Boleh Ya. kita sebut begitu ya? Boleh, boleh. Kristi, Jadi coba luck kita itu lihat ya. di next slide-nya nih ya. Iya. Oke, boleh kita menyebut itu luck Ya, ya. kesempatan dan kesiapan ketemu. Nah, situ. Nah, ya. jadi Ini kekuatan. ada pertanyaan yang masuk nih coach ya, Yes. dari Wanti Silakan. di Ternate. Terima kasih Wanti ya, dari kemarin sudah mengikuti terus. Nah, ini menarik dengan negative mind coach. Kita mundur sedikit dari sinkronitas ini. Nah, kita berharap yang baik, tapi ragu dengan kemampuan. Ya, kadang-kadang memang sering tuh coach ada perasaan seperti itu. Saya pun demikian, ragu dengan kemampuan karena adanya ketakutan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak berada dalam situasi yang seperti itu? Jadi takutnya lebih besar mungkin ya coach ya, daripada yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, nah itu saya ada istilah ya, istilah kecil ya. Kalau kita lihat semut, saya selalu ingat dengan satu hal. Semut itu bahasa Inggrisnya ant ya, A-N-T ya. Nah itu mungkin Mbak siapa tadi namanya? Wanti dari Mbak Wanti, Ternate nih coach. Ya. Mbak Wanti barangkali sedang memelihara semut yang agak banyak. Ya, ANT itu automatic negative thoughts. Nah, automatic negative thoughts. Kita seringkali negative thoughts-nya termasuk nggak mungkin. Gue nggak pinter. Gue nggak dulu juga nggak bisa. Nah, antidotnya coba tadi bikin catatan, review lagi, flashback lagi, ya. Sampai Mbak Wanti di umur sekian ini, gitu kan? Nanti bisa dilihat, oh ternyata apa yang dulu saya pernah sangka negatif atau saya tidak mampu atau gagal, ternyata saya juga punya catatan hasilnya nggak gitu-gitu amat, malah mungkin sebaliknya. Dan itu berkali-kali terjadi, sehingga kita akan menyadarkan, aduh ini lagi, si semut lagi nongol, ntar dulu, masuk lagi sarang deh, diem loh, gitu kan? Saya tidak seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Tadi action, just do it, ya. Just do it dulu, karena kita kalau berlama-lama di ranah virtual kita, di pikiran kita, itu kecenderungannya kita nggak melangkah dan menjadi negatif. Persangkaan buruk seringkali mengambil alih. Itu Mbak Wanti. Jadi catat ya keberhasilan lama, persangkaan yang salah tadi ya, yang kita sangka buruk ternyata enggak, hasilnya nggak gitu-gitu amat. Nah kemudian kita tanamkan dalam diri kita, dan sekarang memulai sesuatu, langkah sesuatu, just do it dulu. Ya, nanti lihat. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya Mbak Wanti, semangatnya muncul lagi dan juga keberaniannya. Siap tuh kata Mbak Wanti ya. Siap. Oke, Coach, ini tadi sudah dijelaskan mengenai sinkronitas oleh Coach bahwa kekuatan datang bersama dalam ruang dan waktu yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang saya tertarik dengan poin 1, 2, 3, 4, yang 5 Coach, mengenai para ahli teori kuantum menemukan dan menjelaskan bahwa sebab akibat hanya menjelaskan sebagian dunia fisik kita. Boleh Coach dijelaskan? Jadi ini? Saya sebutkan ini karena memang kebetulan dalam kerjaan yang saya lakukan, work life coach, saya selalu menyertakan traditional wisdom, ancient wisdom, dan juga quantum physics, ya, quantum mechanics. Nah, di sini sebuah sains yang merambah wilayah-wilayah yang tidak kasat mata, ya, subatomik. Jadi di sini kalau dikatakan menjelaskan bahwa teori sebab akibat, ya, itu hanya menjelaskan sebagian daripada berbagai fenomena dunia fisik. Sebab akibat ini dijelaskan oleh Isaac Newton. Jadi sebab akibat ini adalah segala fenomena yang terjadi dari segala sesuatu benda yang kita bisa lihat dengan panca indera kita. Kita kita mobil nanjak, dia pasti ada dorongan untuk mundur, gitu kan? Kita tendang bola ke tembok, nanti mantulnya ke kita, semakin kencang kita tendang, mantul ke kita. Semua itu mudah diukur dengan panca indera. Tetapi dalam perjalanan yang berkaitan dengan kita bicarakan life purpose, perjalanan hidup, banyak yang tidak bisa diukur, ya, dengan mudah dengan panca indera. Ya, jadi di sini orang-orang quantum physicist, dia bekerja dengan apapun eksperimennya, bendanya tidak terlihat.
tetapi dampaknya mereka bisa ukur. Nah, ini kita harusnya bisa percaya dengan, nah sini prinsip ya, ada satu prinsip hidup yang sekarang lebih banyak melanda ya di dunia ini. I will believe it when I see it. Ya. Ya kan? Ya. Ya, ini untuk orang-orang visual akan mengatakan demikian. Banget demikian ya. Untuk repotnya ini menjadi prinsip hidup nih, Bu Ayu, gitu kan? Padahal kalau kita berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sekarang, when I believe it, I will see it. Wow. Nah, ini yang diusung oleh para ahli kuantum. Yes. Ya. Para teori kuantum physicist, quantum mechanics, mereka percaya bahwa itu akan ada. Ternyata waktu mereka ukur, iya ada fenomenanya. Gitu kan? Tapi kalau dilihat barangnya, apakah itu atom tabrakan sama atom misalnya gitu, mana atomnya nggak tahu, gitu di mana. Tapi energinya dia bisa rasakan. Nah ini ya dunia fisik tadi hanya sebagian. Yang sebagian dunia apa? Saya bisa sebut sebagai dunia energetik. Ya, yang isinya energi kita nggak bisa pegang, nggak bisa lihat dengan kasat mata, gitu ya. Tapi ada power di situ. Yang bisa menimbulkan, membantu kita mencapai apa yang kita ingin capai. Nah itu. Oke, next please, Kristi. Jelas sekali. Ya, kita akan lihat berikutnya. Kita masuk ke staying on purpose, Coach. Ya, lanjut aja. Dia ada slide-nya. Ini penjelasannya kita akan lihat. Nah, terus ya membantu untuk kita alami, kita bertekun terus. Percaya dengan sinkronitas ya, kita berselaras itu, kemudian kita juga percaya bahwa ada kecerdasan universal ya, kita sebut saja dengan ada Tuhan yang Maha Kuasa, itu sempurna dengan segala rencananya. Maka percayakan kepada dia prosesnya. Hati-hati jangan tidur membawa detail-detail kerjaan rencana kita buat besok, gitu kan? Tidurnya nggak enak, hasilnya besok pusing. Padahal ada yang bekerja untuk kita di situ. Ya, kemudian niat itu penting ya. Terus jangan segan-segan meminta dukungan kepada siapa, teman, kepada apapun yang kita bisa lihat, tapi juga tentu tadi meminta dukungan kepada kecerdasan universal, pada Tuhan. Nah, percaya pada prosesnya, dan hidup Anda dan hidup orang lain yang kebetulan berinteraksi dengan Anda, itu saling berhubungan. Ada skenario yang lebih besar. Coba sadari itu. Nah, ini itu untuk menguatkan kita menjalani tadi staying on a purpose. Karena ya dalam perjalanan pasti ada naik turunnya, gitu Bu Ayu. Betul ya. Oke, Coach, kita lanjut pada next page yang kita akan bicarakan setelah staying on purpose. Tadi banyak sekali yang sudah Coach jelaskan. Ini kita sudah hampir sampai di akhir. Nah, paradoks nih, Coach. Ya, kita sering ada limiting beliefs nih. Boleh dijelaskan nggak, Coach, apa yang dimaksud dengan limiting beliefs atau keyakinan pembatas? Coba di next frame langsung sekalian ya. Ya. Jadi next, Chris, keyakinan pembatas adalah sesuatu yang kita anggap benar buat diri kita, padahal itu bukan nilai mutlak, tapi buat diri kita anggap benar. Padahal ya yang kita anggap benar bisa jadi saat ini sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Nah, tadi contohnya misalnya si anak petani tadi ya. Anak petani itu ingin jadi seorang pilot gitu, tapi dia ditanamkan, dipelihara dengan keyakinan pembatas. Kamu ini anak petani, udah jangan macam-macam. Itu keyakinan pembatas. Saya tidak cukup ganteng, saya tidak cukup pinter. Nah, seperti ini, saya tidak cukup pinter. Kenapa? Ukuran dia ranking waktu dia di SMA, ranking dari 30 siswa dia mungkin 20 sekian gitu kan. Terus itu membatasi dia untuk bercita-cita. Padahal sekarang kalau dia seorang anak SMA, barangkali saya akan bilang, sekolah ini banyak banget, keahlian yang muncul baru banyak banget. Gitu kan, belum tentu apa yang kamu sekolah dulu lama-lama kepake gitu kan. Nah, ini harus kita dobrak. Apa yang kita pelihara. Coba mulai sekarang kita bikin listing keyakinan saya. Keyakinan saya kalau orangnya tinggi 175, 180, kulitnya hitam, rambutnya keriting, lengannya bertato, pasti penjahat. Nanti dulu. Gitu kan. Nanti dulu. Ya, tahu-tahu dia orang-orang yang rajin ibadah bisa jadi. Nah, ini coba paradoks ini juga kita lihat bahwa pada saat kita begitu puncaknya khawatir mau berubah, mencoba sesuatu, begitu udah capek banget dengan khawatir itu, kita lemas, udah apa ya?
baru tiba-tiba datang informasi, datang jalan itu terbuka. Nah, ini paradoks ya. Langsung misalnya kita tanamkan pada diri kita, segalanya mungkin, ya, segalanya mungkin. Jadi pada saat kita lebih tenang, maka kemungkinan itu lagi yang membantu positif itu muncul. Nah, ini paradoks. Jadi hati-hati ya. Gitu. Jadi kita list. Oke. Ya, oke. Lanjut. Silakan, kita sudah hampir di akhir dan di penghujung acara. Nah, nih Coach boleh mungkin bicara soal intuisi tadi dan juga bagaimana pemetaan kepribadian kita. Ini langsung ada 3 halaman ya. Kepribadian kita untuk menemukan tujuan hidup kita, passion kita dan sebagainya. Jadi intuisi itu kita tajamkan dalam diri kita. Bolehlah kita luangkan waktu dalam sehari, 2 hari, 3 hari, tengah kesibukan, tengah hiruk pikuknya pikiran kita coba menyendiri sambil kopi, kita mungkin menerawang, ya. Kita heningkan diri kita. Terus kita dengarkan apa yang berbicara dalam hati kita secara jujur, kan? Kemudian kita coba laku-laku mengheningkan diri, misalnya meditasi, relaksasi. Tanaman itu menjadi agenda keseharian Anda. Karena di balik keheningan itu kita bisa mendengar apa yang ada berbicara dalam diri kita. Intuisi juga berkaitan dengan kebetulan-kebetulan tadi. Sebelum tidur nggak apa-apa, kita bicara aja, ngomong sendiri, self-talk sendiri ya. Karena pada saat tidur itu supernya hening, pada saat itu kita mendapatkan intuisi masuk ya. Kadang-kadang dalam bentuk mimpi atau paginya tiba-tiba kita punya sebuah semangat. Nah, intuisi ini kita tajamkan, terus tentu saya ditekan dengan kesyukuran, dan ada semua yang tadi kita bicarakan, ada satu landasan penting adalah kesabaran. Ya, kesabaran kita menempuh. Nah, nanti di sini juga ada, kalau kita mau nyolong start ya, kita bisa mengenal lebih cepat ya siapa diri kita, base karakter kita, kemudian kebiasaan kita pada saat usia kita yang baik kita seperti apa. Itu yang nanti mungkin di frame berikutnya, Mbak Kris. Silakan di frame berikutnya yang bicara soal job ya, Coach ya. Ada Enneagram juga. Nah, jadi purpose of life kita ini bisa jatuhnya di mana-mana ya. Kalau kita misal mengatakan purpose of life itu adalah calling, kemudian kita bikin sendiri, kita social worker sendiri, bisa iya, tapi juga bisa pada saat kita menempuh sebuah karir, tiba-tiba purpose of life kita memanggil, dan dilalah mungkin organisasi tempat kita bekerja atau pimpinannya mengakomodasi itu sebagai apa? Ide baru. Oh, ini bisa jadikan kita sebuah subsidiary business baru. Ini bisa menjadi social engine, social business kita. Nah, bisa di mana-mana. As a job bisa tiba-tiba ada panggil, kamu tolong dong ngisi acara nih, soalnya yang orangnya nggak bisa datang. Tahu-tahu dia ngisi sebagai drummer, gue nikmatin banget. Baru di sana ketemu, iya ya, gue sebetulnya saya seorang musisi gitu ya. Nah, kemudian dari situ dia mulai menekuni. Nah, yang paling memang indah adalah as a calling dan kemudian fulfillment di sana. Ya. Nah, ini yang kita bisa di berbagai tempat. Di life purpose itu tidak harus terpaku pada satu posisi keadaan tertentu, tapi itu rasanya seperti apa. Nah, ini next kita bisa lihat. Kita bisa. Ya. Sekarang sudah ada teknologinya untuk kita memetakan profil kepribadian kita secara utuh lengkap. Ya, artinya utuh dan lengkap ini adalah juga merambah ke wilayah-wilayah yang spiritual sifatnya, ya, apa yang kita bawa dalam lahir ini. Ya, ada 9 sifat dalam Enneagram, 9. Enneagram profiling ini akan mendeteksi, mengindikasi base karakter kita ke dalam salah satu dari 9 karakter. Ya, satu itu adalah mungkin kita sebagai perfeksionis, kita sebagai helper, sebagai performer, sebagai individualis, investigator, dan seterusnya ya. Nah, misalkan Anda sekarang kerjaannya kemana-mana, ingin mengangkat harkat derajat orang, ingin menolong orang terus, di kerjaan yang korporasi pun Anda sekarang seperti itu. Sangat bisa jadi bawaan Anda adalah helper tadi. Dan ini mengarah kepada tadi kita menemukan life purpose atau menyingkap purpose of life kita lebih dini. Lebih cepat ya Coach ya. Lebih cepat. Ini sangat membantu dari pengalaman saya. Jadi Enneagram System namanya. Nah, gitu ya. Ini bisa dilakukan kalau teman-teman mau melakukan ini. Gitu.
Ini Bu, ini sangat membantu. Jadi kaitannya dengan life purpose itu. Oke, terima kasih Coach untuk take home Sama-sama. message-nya. Dan boleh dong kita berikan applause untuk Coach Arif Samil yang Thank you. sudah hampir 1,5 jam lebih ya memberikan pengetahuannya, dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan makin yakin terhadap tujuan hidupnya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.